Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para santri ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar shorof. Perlu diketahui, yang pertama adalah tentang pengertian ilmu shorof. Ya, jadi kita harus tahu ya, tujuan kita belajar ilmu shorof itu untuk apa. Maka ya, di sini pengertian ilmu shorof. Ya. Apa itu ilmu shorof? Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kalimat dalam bahasa Arab sehingga merubah makna setiap dari kalimat tersebut. Artinya, ilmu shorof ini adalah tentang kalimat bahasa Arab yang berubah dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya, sehingga setiap kalimat itu berbeda-beda artinya. Nah, dalam bahasa Arab ini sedikit ada perubahan dalam kalimat tersebut, ya, berbeda hurufnya, bertambah hurufnya, maka artinya pun berbeda. Itulah ilmu shorof. Apa contohnya? Contohnya adalah di sini ya, fa'ala, yang artinya adalah telah mengerjakan. Yaf'ulu artinya sedang mengerjakan. Maka disinilah terjadi shorof, yaitu perubahan bentuk dari fa'ala menjadi yaf'ulu. Artinya di sini ada perubahan harokatnya dan ada penambahan hurufnya menjadi fa'ala yaf'ulu. Fa'ala telah mengerjakan, artinya kata yang lampau. Yaf'ulu sedang mengerjakan ya, ketika saat itu. Maka ini adalah salah satu contoh perubahan bentuk dalam ilmu shorof, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kan tetapi di sini disingkat ya. Insyaallah kedepannya kita akan bahas yang lebih detail lagi. Ya. Kemudian kita akan belajar apa itu sebuah kalimat dalam bahasa Arab ya. Pengertian kalimat. Apa itu? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Artinya, dalam satu kalimat ada lebih dari satu kata. Bisa jadi 2 kata, 3 kata, atau 4 kata. Yang artinya, kata-kata tersebut apabila tersusun menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang bisa dipahami ya. Contohnya adalah Zahaba Muhammadun ilas suqi. Muhammad pergi ke pasar. Nah, di sini saya tidak menuliskan harokatnya dalam bahasa Arab kalimat ini karena agar kita terbiasa membaca kalimat bahasa Arab tanpa menggunakan harokat. Ya, artinya hafalan. Zahaba Muhammadun ilas suqi. Muhammad pergi ke pasar. Maka ini adalah contoh kalimat yang terdiri dari 4 kata. Jika dipisahkan satu-satu, maka menjadi kalimat yang tidak sempurna. Akan tetapi jika digabungkan, maka orang-orang akan paham. Zahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad pergi ke pasar. Kemudian setelah itu kalimat tentu ya terbagi-bagi ya. Maka di sini pembagian kalimat. Yang pertama adalah fi'il, yaitu kata kerja. Contoh, yadhhabu, pergi atau sedang pergi. Artinya ya, kata kerja ya. Dalam bahasa Arab itu fi'il. Nah, ini
Yang pertama dari bagian-bagian kalimat. Yang pertama adalah fiil, kata kerja. Ya, yadhhabu, pergi. Kemudian yang kedua adalah isim, yaitu kata benda. Contohnya apa? Madrasatun, sekolah. Nah, maka isim juga salah satu bentuk kalimat. Madrasatun, sekolah. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Maksudnya adalah huruf Arab yang memiliki makna. Contoh, fi yang artinya di, atau ila yang artinya ke. Bukan maksud huruf di sini adalah huruf per huruf, tapi huruf yang bermakna. Bukan maksudnya hanya huruf fa, huruf ya, huruf hamzah, huruf lam, huruf ya, atau huruf ba dan yang lainnya. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksud huruf dalam pembagian kalimat adalah yang memiliki makna. Fi, di, ila, ke, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Kemudian setelah itu, apa sih tanda-tanda fiil? Ya, tentunya setiap fiil, isim, dan huruf ya memiliki tanda-tanda. Nah, lalu apa tanda-tanda fiil? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah didahului huruf qad. Nah, qad ini adalah salah satu huruf yang bermakna tadi. Qad yang artinya adalah sungguh atau telah. Sungguh telah. Contohnya apa? Qad qamatis sholatu. Telah didirikan sholat. Maka jika ada sebuah kalimat yang didahului oleh huruf qad, maka itu sudah pasti adalah sebuah fiil atau kata kerja. Ya, setelah qad di sini ada qamat yang artinya didirikan atau telah berdiri, sholat. Ya. Qad qamatis sholah. Kemudian apa yang tanda yang kedua? Yaitu didahului huruf sin yang artinya adalah akan. Ya. Artinya adalah sin ini walaupun satu huruf, dia artinya adalah akan. Contohnya apa? Sayadhabu. Dia akan pergi. Maka jika didahului oleh huruf sin, maka itu sudah pasti adalah sebuah fiil atau kata kerja, yaitu yadhabu atau pergi. Kemudian yang ketiga didahului huruf saufa yang artinya sama, yaitu akan. Contohnya apa? Saufa ta'lamu. Kamu akan tahu. Nah, maka jika ada sebuah kalimat didahului oleh huruf saufa, maka sudah dipastikan itu adalah sebuah fiil atau kata kerja, yaitu di sini ta'lamu, ya, mengetahui. Saufa ta'lamu. Kemudian tanda yang keempat adalah diakhiri oleh huruf ta'ut ta'nits, ya. Mungkin sebagian belum tahu ya ta'ut ta'nits itu seperti apa. Ya, contoh ya. Qalat Aisyatu. Aisyah berkata. Nah, qalat ini adalah fiil kata kerja karena diakhiri oleh huruf ta'ut ta'nits yang artinya apa? Berkata. Ya. Kalau tidak diakhiri huruf ta'nits yaitu qala, ya. Ya, laki-laki berkata. Qalat, perempuan berkata. Itulah tanda-tanda fiil. Kemudian sekarang ya tentang pengelompokan fiil. 1. Ditinjau pada kebutuhannya akan objek. Artinya fiil ini ada beberapa kelompok. Yang pertama ditinjau pada kebutuhannya akan objek. Ya. Yang pertama adalah fiil lazim, tidak membutuhkan objek. Ya, mungkin belum paham ya. Kita bacakan contohnya, zahaba, yaitu pergi. Misalnya, Muhammad pergi, zahaba Muhammadun. Tidak membutuhkan objek. Ya. Artinya, dengan dua kata ini saja orang sudah paham. Zahaba, pergi, zahaba Muhammadun. Ini yang pertama, fiil lazim, tidak membutuhkan objek. Kemudian yang kedua adalah fiil muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Contoh, nasara, menolong. Maka jika kita katakan
nasoro saja, maka tidak cukup, orang tidak akan paham. Yang artinya menolong siapa? Nah, makanya di sini kita contohkan nasoro menolong, misalnya nasoro Muhammadun Aliyan, ya. Muhammad menolong, ya, menolong siapa? Menolong Ali. Maka nasoro ini adalah fiil muta'addi yang membutuhkan kepada objek, yaitu yang ditolong, ya. Insya Allah sampai sini paham. Kemudian setelah ditinjau daripada kebutuhannya kepada objek, yang kedua adalah dari bentuk penyusunannya, ya. Pengelompokan fiil dari bentuk penyusunannya. Nah, ya terbagi, ya. Yang pertama adalah fiil sahih, yaitu yang terbebas dari huruf illat atau penyakit, yaitu alif, waw, dan ya. Maka ketiga huruf ini, alif, waw, ya, adalah huruf illat, ya, dalam bahasa Arab, atau huruf penyakit. Nah, fiil sahih ini jika terbebas dari tiga huruf ini maka disebut fiil sahih. Contohnya apa? Nazara, ya, yang artinya melihat, ya. Maka kita lihat juga nazara ini tidak ada salah satu huruf penyakit, maka ini adalah fiil sahih disebutnya. Kemudian B, fiil mu'tal, terdapat salah satu huruf illat, salah satu huruf penyakit. Contohnya adalah khasyiya, sama dengan atau artinya takut. Maka di sini kita lihat ada huruf ya di sana. Nah, maka khasyiya ini karena ada huruf ya dan ya ini adalah salah satu huruf illat, maka dia disebut dengan fiil mu'tal. Kemudian kita setelah selesai dari pembahasan fiil, sekarang kita pindah ke pembahasan isim, yaitu apa tanda-tanda isim. Yang pertama, berakhiran kasroh atau berharokat kasroh di akhirnya, atau bertemu salah satu huruf jar, di antaranya fi, ya, sama dengan di, ya, itu salah satu huruf jar, ya. Atau misalnya ba yang artinya dengan, contohnya adalah billahi, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau fillahi, ya, dalam Allah, artinya contohnya al-hubbu fillahi, ya, wal bughdhu fillahi, ya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. A'udzu billahi, aku berlindung, ya, kepada Allah. Maka di sini kita lihat harokat terakhirnya kasrah, billahi. Maka sudah dipastikan, ya, Allah di sini adalah isim, ya, dengan tandanya diakhiri dengan harokat kasrah. Kemudian apa tanda yang kedua, yaitu berakhiran tanwin, ya, berakhiran tanwin, ya. Mungkin sebagian belum tahu, ya. Kita kasih contoh. Contohnya baitun. Nah, sama dengan atau artinya rumah. Maka kalau tidak pakai tanwin baitu, kalau pakai tanwin baitun. Maka kalimat yang menggunakan tanwin itu sudah dipastikan adalah isim, ya, kata benda, Tidak mungkin fiil kata kerja, karena fiil tidak mungkin ada tanwinnya. Kemudian contoh yang atau tanda yang ketiga adalah tanda isim yang ketiga adalah berawalan alif lam, ya, berawalan alif lam. Contohnya adalah as-sayyaratu, yaitu mobil. Maka kita lihat diawali dengan alif lam. Sayyaratu ini diawali dengan ada huruf alif lam, as-sayyaratu. Maka as-sayyaratu ini adalah tanda isim, atau mobil ini adalah isim karena diawali dengan huruf alif lam. Kemudian yang keempat, tanda isim adalah, ya, tentu nama seseorang atau benda, ya. Contohnya Muhammadun, ya, isim Muhammad, ya, isim Khadijah, Khadijatu, maka isim Qasimun, maka
sebuah isim atau kata benda ya. Yaitu adalah pembahasan isim ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanda-tanda huruf ya. Tanda huruf. Apa yang pertama? Nah, ternyata tidak ada tanda khusus untuk huruf. Namun bisa diketahui dari artinya. Contohnya idza sama dengan apabila, atau summa ya sama dengan kemudian, yang artinya kemudian. Maka jika artinya seperti ini, apabila, kemudian, atau di, kemudian ke, kemudian dengan ya, maka ini adalah huruf ya. Kalau misalnya Muhammadun, jelas itu adalah isim. Kalau misalnya pergi, zahaba, jelas itu adalah fiil atau kata kerja. Artinya tidak ada tanda khusus untuk huruf, namun bisa diketahui dari artinya bahwa itu adalah sebuah huruf, bukan isim, bukan fiil. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian isim ya. Pembagian, kita kembali lagi ke isim, pembagian isim. Apa itu pembagian isim? Yang pertama ada isim zahir. Isim zahir. Apa itu isim zahir? Yaitu isim yang menunjukkan nama atau benda. Artinya sebuah nama atau benda. Contohnya darrajatun, yaitu motor. Maka ini adalah isim zahir ya, yang menunjukkan nama atau benda. Darrajatun, motor. Kemudian yang kedua adalah isim dhamir, yaitu kata ganti. Contohnya nahnu, yang artinya adalah kita. Atau contoh yang lain, ana, saya, atau huwa, dia, atau anta, kamu. Nah, maka ini semua adalah isim dhamir, yaitu kata ganti. Ya, bukan isim zahir, ya, kata benda atau nama, Muhammad atau darrajatun, motor, bukan. Kemudian isim dhamir masuk kepada pembagian dhamir itu sendiri. Nah, pembagian dhamir itu apa saja? Yang pertama adalah dhamir munfasil, yaitu dhamir atau kata ganti yang terpisah. Artinya tidak bersatu dengan suatu kalimat. Contohnya adalah ana, yang artinya adalah saya. Misalnya ana Muhammadun. Nah, saya Muhammad. Maka kata ana dengan kata Muhammad itu terpisah kalau ditulis. Nah, maka ini adalah dinamakan dhamir munfasil, terpisah. Kemudian dhamir munfasil ini terbagi kepada dua. Yang pertama sebagai subjek, artinya orang yang mengerjakan. Contoh ya, huwa tabibun, dia adalah dokter ya. Maka dokter ini adalah orang yang mengerjakan, atau dia adalah seorang dokter. Atau bisa juga ana tabibun, saya dokter, anta tabibun, kamu dokter ya. Kemudian huwa tabibun, dia dokter. Maka ini menurut subjeknya. Kemudian yang kedua sebagai objek, artinya yang dikerjakan ya, yang dikerjakan, objek. Contohnya iyyaka na'budu ya, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, dhamir munfasil di sini sebagai objek itu di sana iyyaka. Iyyaka ini adalah dhamir munfasil sebagai objek ya. Dan iyyaka dengan na'budu itu kalau ditulis atau kita lihat terpisah, maka munfasil, terpisah. Kemudian ada dhamir munfasil yang terpisah, ada dhamir muttasil yang bersambung. Contohnya seperti apa? Atau pengertiannya dulu, yaitu dhamir yang bersambung, artinya tidak terpisah, bersambung dengan kalimat lain.
Isim bersambung dengan isim, bersambung dengan fiil, dan bersambung dengan huruf. Apa contohnya? Contohnya yang bersambung dengan isim, yaitu jawwaluka, handphonemu. Nah, jawwalun itu artinya handphone. Ka itu artinya kamu laki-laki. Tapi di sini bersambung, tidak terpisah jika ditulis jawwaluka langsung. Maka ini adalah dhamir muttasil bil ism yang bersambung dengan isim. Jawwaluka, handphonemu. Kemudian contoh yang bersambung dengan fiil, tadi kan dengan isim, sekarang dengan fiil. Katabta, kamu telah menulis, ya, bersambung dengan kata kerja, yaitu menulis. Dan domirnya mana? Domir mutasilnya yaitu huruf ta di belakang. Katab ta tidak mungkin dipisah, maka ini harus bersambung. Makanya ini disebut dengan domir mutasil. Katab ta, kamu telah menulis. Kemudian bersambung dengan huruf. Contohnya apa? Minka, darimu. Min, dari, ka, mu, darimu. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, ditulis bersambung. Minka. Nah, maka ini adalah dhamir muttasil bil harfi, ya, yang dhamir muttasil yang bersambung dengan huruf minka. Ya. Ya, insyaallah cukup sampai di sini ya. Semoga bisa dipahami ya dan bermanfaat ya. Jika belum ada yang dipahami ya, silahkan kembali ulangi lagi atau bisa ditanyakan nanti ya. Atau tanyakan di grup saja. Cukup sampai di sini ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.